Kita udah lama ya nggak yel-yel Superbook. Gimana kalau kita bangkit berdiri, kita yel-yel Superbook bersama. Siap ya? 1, 2, 3. Superbook, Superbook. Yes, yes, yes. Yeay! Wah, semuanya sudah semangat? Oke. Wah, kita udah bulan Mei aja nih. Sebentar lagi kenaikan kelas ya. Ih, senengnya. Wah, kita udah dapat pertanyaan nih. Yuk kita langsung lihat aja apa pertanyaannya ya. Halo Detektif Nanda. Halo Agen Superbook. Kenalin, nama aku Rikon Trides Jebua. Saya dari Sol BNKP Lingkungan Nasara Bahili. Aku mau nanya, apa yang harus aku lakukan supaya bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan? Terima kasih. Tolong dijawab ya. Wah, kemarin kita udah belajar tentang keselamatan, menerima Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana supaya iman kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, kalau begitu, kalian siap untuk berpetualang hari ini? Kita harus mencari clue dulu ya. Bantuin di mana? Di bawah belakang. Oh, 1, 2, 3. Apa ini? Selanjutnya di sebelah sini. Oh, sini. Oh, 1, 2, 3. Tidak tahu kenapa ini handuk. Selanjutnya di ujung. Wah, sedikit jauh ya. Aduh. 1, 2, 3. Tahu kertas sama sabun. Ya udahlah, agent semua clue sudah kita temukan. Saatnya kita mencari bantuan untuk mengetahui apa arti dari clue ini. Ayo kita berangkat. Oke, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Kalau kita mendapat clue seperti ini, jawabannya adalah dengan mencari di aplikasi Superbook Kids Bible. Ayo download bareng-bareng buat yang belum punya nih. Karena banyak banget yang bisa kalian dapetin. Ada games, ada animasi, dan juga ada penjelasan-penjelasan Alkitab. Jangan lupa download ya. Kita cari dulu. Kalau seperti ini, mari kita cari. Oh, aku tahu sekarang. Kalian mau detektif ceritain nggak? Mau? Bagus. Kalau gitu kalian semua duduk diam. Saatnya kita mendengarkan semua tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Jadi ini terjadi saat Tuhan Yesus itu masih ada di dunia ini. Tiba-tiba terjadi sebuah keributan di sebuah jalan. Ada orang yang marah-marah dan ada juga yang berteriak-teriak. Ternyata ada seorang anak yang sakit ayan. Ayah dari anak ini minta tolong sama murid-muridnya Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak bisa menyembuhkan anak ini. Jadinya orang-orang itu meragukan murid-muridnya Tuhan Yesus. Tapi akhirnya Tuhan Yesus itu datang. Kasihan sekali. Tuhan, kasihanilah anakku. Dia kejang dan menderita, sering jatuh ke dalam api atau air. Jadi aku bawa dia kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak bisa menyembuhkannya. Hei, kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadapmu? Bawa anak itu kemari. Aku
tidak pernah melihat Yesus semarah ini kepada murid-murid. Guru, kami melakukan semuanya, tapi roh itu tidak mengikuti perintah kami. Sudah berapa lama dia seperti ini? Sejak ia masih kecil, sudah sering roh jahat itu berusaha membunuh dia dengan menjatuhkannya ke dalam api atau ke dalam air. Tetapi kalau kau dapat menolong, sudilah kau menolong kami. Apa katamu? Kalau kau dapat, segalanya dapat. Asal orang percaya. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku perintahkan kau keluar dari anak ini. Apakah dia mati? Anakku. Oh tidak. Anak itu meninggal. Ayah, Anakku kembali. Ibu. Para murid itu bingung, kenapa mereka tidak bisa mengusir iblis itu. Lalu mereka bertanya sama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menjawab, katanya jenis ini tuh hanya bisa diusir dengan berdoa dan berpuasa. Dan karena kalian kurang percaya. Mendengar itu, para murid bertobat dan menguatkan iman mereka dengan berdoa. Nah, lalu Tuhan Yesus itu berkhotbah di depan banyak orang. Ia mengajarkan supaya berdoa kepada Tuhan yang empunya ladang supaya mendatangkan pekerja sehingga bisa menuai. Maka dari itu Tuhan Yesus berdoa dan mengutus para murid dan semua orang yang mendengarkan khotbahnya untuk menuai jiwa-jiwa. Maaf, apa yang terjadi, Yakobus? Yesus mengirim kita ke kota terdekat untuk memberitakan kasih Tuhan dan mempersiapkan jalan untuknya. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapa, kirimlah lebih banyak pekerja supaya tuaian lebih banyak. Pergilah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa dompet atau kantong sedekah ataupun sepatu. Jangan berhenti di tengah jalan untuk memberi salam kepada seorang pun juga. Kalau kalian masuk sebuah rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sembuhkanlah orang-orang sakit. Dan katakan, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Puji Tuhan, aku sembuh.
Tenang, pegang dia. Iya. Ada apa dengan orang itu? Ada roh jahat di dalam dia. Dia tidak bisa ditenangkan. Keluar! Terima kasih. Terima kasih. Guru, Petrus telah kembali dengan yang lain. Matius, apa yang terjadi? Pengikut dan murid-murid sudah kembali. Kita membagikan hal-hal yang luar biasa yang terjadi karena iman. Ya, kita melihatnya juga. Banyak mujizat! Luar biasa! Puji Tuhan. Puji Tuhan. Philip, Nathanael, di mana yang lain? Setiap murid merasa senang karena mereka bisa menjadi pekerja yang menuai jiwa-jiwa. Lalu mereka teringat ketika mereka bertanya kepada Tuhan untuk mengajarkan mereka cara berdoa. Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dalam melakukan segala sesuatu supaya kita bisa connect sama Tuhan. Kita bisa terus dekat sama Tuhan. Dengan begitu, kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Wah, itu jawabannya. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan supaya iman kita bertumbuh adalah berdoa. Kalau gitu, kita harus pergi karena masih ada 2 clue lagi. Ayo kita cari bantuan.